Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PPKN kelas 10 bab 4, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya? Mari kita mulai dengan unit 1, paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Kita mulai dulu dengan pengertian bangsa dan kebangsaan. Pada rapat BPUPK, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terjadi diskusi atau tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan. Insinyur Soekarno kala itu menggarisbawahi dua hal, yaitu dirinya Islam, sehingga pendapatnya tidak dimaksudkan untuk menyerang atau menolak pandangan tokoh Islam. Kemudian, meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. Insinyur Soekarno mengutip pendapat tokoh terkemuka bernama Ernest Renan yang menyatakan bahwa syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu dan yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kemudian ia juga mengutip pendapat lain menurut definisi Otto Bauer yang menyatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Namun, Insinyur Soekarno tidak serta-merta setuju begitu saja dengan pendapat kedua tokoh tersebut, karena saat itu belum ada yang namanya geopolitik. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, contohnya Pulau Jawa, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya kita bahas pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Sementara itu, jika merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan tetap menjaga perdamaian yang ada di dunia. Selanjutnya tujuan sikap nasionalisme. Tujuan dari memiliki sikap nasionalisme adalah menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian kita bahas ciri-ciri nasionalisme. Menurut Dr. Andes Sudio, ciri-ciri nasionalisme adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang bersifat nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ketiga Pancasila, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian bentuk-bentuk nasionalisme. Ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara, antara lain nasionalisme kewarganegaraan, etnis, romantik, budaya, kenegaraan, dan agama. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis adalah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Kemudian nasionalisme romantik atau organik atau identitas
adalah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Kemudian nasionalisme budaya adalah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan adalah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Sedangkan nasionalisme agama adalah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Selanjutnya kita bahas contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Beberapa contoh sikap dan perilaku yang sejalan dengan sikap nasionalisme antara lain, mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya bangsa, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata, membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Kita masuk ke unit 2, NKRI dan kedaulatan wilayah. Nah, untuk unit 2 ini kita mulai dengan pengertian NKRI. Sebuah wilayah negara atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudera. Kita tahu dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, lalu dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kita bahas juga batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Letak Indonesia yang strategis membuat konsekuensi berbatasan dengan banyak negara, baik di laut maupun darat. Nah, berikut ini adalah beberapa kawasan di mana Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain. Contohnya, kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan dua pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau terkecil terluar. Selanjutnya, kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar. Selanjutnya juga kawasan perbatasan laut dengan pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Kawasan perbatasan laut dengan Timur Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau kecil terluar. Serta kawasan perbatasan darat dengan Timur Leste di Nusa Tenggara Timur. Ada juga kawasan perbatasan laut dengan Timur Leste dan Australia di NTT dan 5 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau kecil terluar. Batas wilayah Indonesia ini diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Selanjutnya, dampak wilayah strategis Indonesia. Tentu saja, karena negara kita yang sangat strategis, menyebabkan seringkali mengalami sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Antara lain, Pulau Sipadan dan Ligitan, di mana akhirnya dilepaskan kepada Malaysia. Blok Ambalat, di mana Indonesia masih bisa mempertahankannya. Kemudian perairan Natuna, yang merupakan konflik dengan China dan terbukti China melanggar UNCLOS 1982. Dan masih banyak lagi sengketa lainnya yang masih menjadi kewaspadaan kita agar tidak ada wilayah Indonesia yang lepas lagi. Kita masuk ke unit 3, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.
Karena wilayah Indonesia banyak yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan Malaysia, seringkali menimbulkan sengketa. Sejak dekade 1970-an, telah disepakati beberapa Memorandum of Understanding atau MOU, yaitu MOU antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973. Kemudian Minutes of the First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee pada 16 November 1974. Kemudian ada juga Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee di Bali pada 7 Juli 1975. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey on Demarcation yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun, dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya masih memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain, yaitu dimulai sejak masa kolonialisme. Situasi itu mempengaruhi terhadap bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dalam hukum internasional, dikenal istilah uti possidetis juris yang populer sejak MOU 1973. Uti possidetis juris adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Nah, dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Pada masa sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, terdapat pula produk hukum internasional yang dikenal dengan Traktat London. Hukum internasional dalam bentuk traktat ini masih dipakai oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai dasar hukum dalam menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan. Ada pula asas hukum internasional Pacta Tetris Nec Non Cenec Prosun, iya itulah namanya ya, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban pada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Nah, bagi Indonesia ada dasar hukum nih batas wilayah periode kemerdekaan, yaitu berdasarkan Konvensi Belanda Inggris tahun 1891, Kesepakatan Belanda Inggris tahun 1915, Konvensi Belanda Inggris tahun 1928, serta MOU Indonesia dan Belanda tahun 1973. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.